Welcome. Melanjutkan video sebelumnya, diperlihatkan rumah goib bunga harum, yang dikunjungi tuan muda Taesan dan pengawal Chon. Terlihat pintu kamar terbuka, dan langkah kaki keluar dari kamar tersebut. Di depan pintu sudah menunggu pengawal Chon, yang wajahnya berkeringat. Ia bertanya, "Tuan, apa Anda baik-baik saja?" Tuan muda Taesan tersenyum tipis menyeringai. Dia terlihat segar, dan aura ungu menyelimuti tubuhnya. Taesan berkata, "Segar sekali rasanya." Terlihat di belakangnya, seorang perempuan yang ia booking di video sebelumnya, sudah tergeletak lemas di atas ranjang. Setelah tuan muda selesai menyerap energi negatif dari salah satu perempuan yang ia pilih, Taesan beranjak pergi dari rumah bunga harum tersebut. Tiba-tiba terdengar teriakan di dalam kamar yang sebelumnya dipakai meditasi oleh Taesan. "Werong, apa yang sebenarnya terjadi? Auramu memancar, dan kamu terlihat sangat cantik. Bulu matamu juga terlihat lebih panjang." Semua perempuan yang melihat Werong pun langsung terkejut. Terlihat ia lebih cantik dari sebelumnya, setelah aura gelapnya ditarik oleh Taesan. Mereka bertanya-tanya kepada Werong, "Apa tuan muda itu memberimu sesuatu? Semacam obat atau apa?" Werong dengan lemah lembut ia menjawab, "Tidak seperti itu, aku sendiri tidak ingat kejadiannya. Namun yang kurasakan sekarang, tubuhku memang terasa sangat ringan. Rasanya seperti sedang dilahirkan kembali." Pindah ke lain sisi, situasi di Golden Wall Merchant. Diperlihatkan sosok yang sedang menyapukan halaman. Ia menghela nafasnya, dia memikirkan keadaan tuan muda Taesan. Sosok berkata sendiri dengan pelan, "Aku khawatir kalau dia mungkin akan pingsan di rumah goib itu." Selang beberapa menit, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka, dan sosok langsung menoleh ke arah pintu tersebut. Terlihat Taesan dan pengawal Chon berjalan masuk ke kediamannya. Dan sosok langsung berteriak, "Tuan, apa Anda benar-benar ke sana? Apa Anda baik-baik saja?" Lalu Taesan menoleh ke arah pengawal Chon dan berkata, "Kalau kau penasaran, tanya dia saja." Terlihat pengawal Chon sedikit terkejut, dan wajahnya menjadi merah. Selagi pengawal Chon menjelaskan kejadian tuan muda Taesan di rumah goib bunga harum, Taesan melanjutkan berjalan menuju kamarnya. Sosok bergumam dalam hatinya sambil memandangi Taesan dari belakang. Sepertinya tuan muda baik-baik saja, tapi apa sungguh begitu? Singkat cerita, Taesan yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Terlihat Taesan yang dilapisi aura ungu, ia sedang fokus memperbaiki akar meridiannya yang terputus, dan aura ungu dari tubuhnya terpancar mengelilingi seluruh ruangan. Setelah Taesan selesai bermeditasi, dia memperhatikan telapak tangannya, dan terlihat di tangannya terbentuk seperti akar meridian, yang berwarna hijau. Lalu Taesan membayangkan saat proses penarikan jiwa saat di rumah goib bunga harum. "Aku menyadari sesuatu tentang soul augmenting demonic art saat kematianku. Jika aku membunuh orang dan menyerap jiwanya, maka akan ada efek sampingnya, dan itu akan membebani tubuhku. Jadi, aku harus memurnikan pikiran yang tidak stabil pada jiwa orang yang masih menyimpan pikiran negatif, dan hanya menyerap energi negatifnya saja yang telah dimurnikan. Itu adalah jenis energi jiwa yang paling kuat, esensi dari soul augmenting demonic art. Karena semakin kuat pikiran mereka, maka semakin kuat energinya. Aku sudah mencobanya pada wanita penghibur, yang telah melalui kehidupan yang sulit semasa hidupnya. Kemudian aku mendapatkan hasil dari itu." Lalu ia bergumam dalam hatinya, "Tapi masalahnya adalah, tubuh terkutuk ini. Tubuh ini bahkan lebih parah dari yang aku kira sebelumnya. Sepertinya aku harus sering pergi ke rumah goib lagi dari waktu ke waktu." Singkat cerita, siang berganti malam, diperlihatkan kembali rumah bunga harum. Tiba-tiba terdengar teriakan, "Dia kembali." Katanya dia tidak akan cepat kembali, karena tubuhnya yang rentan dan lemah. Tapi apa yang terjadi padanya? Terlihat para perempuan goib berlarian dengan terburu-buru. "Apa kau yakin itu bukan cuma rumor saja? Dia terakhir ke sini 10 hari lalu. Dia adalah putra dari keluarga terpandang, ditambah lagi wajahnya juga tampan."
Dan selain itu, kalau kau menghabiskan malam dengannya, kamu akan menjadi sangat cantik. Terlihat perempuan yang sebelumnya dipilih Taesan nampak glowing. Dan banyak perempuan yang berharap dipilih oleh Taesan. Setiap malam aku selalu memimpikannya. Setelah Taesan tiba di rumah goib itu, membuat suasana ricuh dan para perempuan mengkerubutinya. Gumaman para perempuan goib di dalam hatinya. Dia itu benar-benar pria sejati di antara pria-pria. Tampan sekali. Terlihat ada salah satu perempuan yang menatapnya dengan kesal, dan berkata, "Anda tampak tampan juga hari ini. Apa Anda sudah memutuskan mau sama siapa?" Pria itu lagi. Diperkenalkan perempuan yang menatap sinis Taesan adalah pemilik dari rumah bunga harum. Lalu terdengar suara yang tidak ditunjukkan sosoknya. Ia berkata, "Haruskah aku memperkuat isolasi suara?" Dan si pemilik menjawab, "Kita sudah mencoba beberapa kali, tapi itu tetap tidak ada gunanya." Dia melanjutkan perkataannya, "Setiap kali dia ke sini, semua wanita langsung mengerumuninya, dan itu membuat isolasi suara jadi tidak efektif. Dan para pelangganku tidak senang dengan hal itu." Lalu, sosok yang tak terlihat menjawab perkataan pemilik rumah goib, "Aku dengar dia adalah masalah terbesar di sini. Apa kau tak merasa ini aneh, Pantom Sado?" Lanjut si pemilik berkata, "Kenapa orang yang sudah mau metong malah bermain ke sini? Kenapa dia malah datang ke sini, daripada rumah goib di Golden Wall Merchant sendiri?" Pantom Sado menjawab perkataan si pemilik, "Haruskah aku cari tahu, apa yang terjadi di Golden Wall Merchant?" "Tidak perlu," ucap si pemilik. "Mereka adalah kelompok pedagang terbaik di Wuhan. Kalau kita menyelidiki mereka sembarangan, mungkin malah kita yang akan dapat masalah besar. Untuk hari ini, tetap awasi dia, tapi jangan sampai ketahuan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam." Selagi perempuan saling berebutan untuk tampil mempesona, agar dapat menarik perhatian Taesan, terlihat Taesan hanya fokus mencari perempuan yang aura negatifnya terpancar pekat. Satu demi satu ia terus perhatikan, namun tak kunjung menemukan yang dia cari. Taesan bergumam dalam hatinya, "Aku berpikir untuk menentang diriku hari ini. Di mana dia?" Tiba-tiba Taesan meminta kepada pelayan yang berada di dekatnya, "Aku ingin melihat semuanya, bawa ke sini mereka semua." Perkataan Taesan membuat pelayan bengong. "Baiklah tuan." Lalu dikumpulkan semua perempuan-perempuan cantik di hadapan Taesan. Seperti yang bisa Anda lihat, mereka ini adalah yang paling terkenal di sini. Tidak mungkin Anda tidak tertarik pada mereka. Taesan terus mencari-cari perempuan yang menurutnya sangat cocok untuk dimurnikan auranya. Tiba-tiba Taesan berhenti pandangannya di salah satu perempuan yang memancarkan aura negatif sangat pekat. Lalu ia berjalan dan berkata, "Biar aku sendiri yang memutuskan untuk tertarik atau tidak." Perempuan yang dilewati Tuan Muda Tesan memasang ekspresi kesal dan berkata, "Tuan, Anda mau kemana? Apa ada yang lebih menarik dari kami?" Taesan berdiri di hadapan perempuan yang auranya menarik perhatiannya. "Siapa namamu?" Terlihat perempuan itu sangat kusam. Sambil menundukkan kepalanya ia menjawab, "Nama saya Danyong." Lalu Taesang tersenyum tipis, dan berkata, "Baiklah, aku hanya ingin bersamamu hari ini." Para perempuan yang melihat Taesan memilih Danyong, mereka berkata, "Apa ini sungguhan? Siapa sangka dia akan memilih orang terparah dari kami." Temanya pun menjawab, "Mungkin dia memiliki ketertarikan yang unik." Lanjut Taesan mengajak Danyong untuk mengikutinya, dan pengawal Chon menunggu mereka di luar. Sambil melirik Danyong, Taesan berkata dalam hatinya, "Ada banyak sekali energi yang sangat menyedihkan pada jiwanya. Dialah orang yang sedang aku cari." Sambil Taesan membuka pintu kamar penginapan, ia melanjutkan berkata dalam hatinya, "Ini memang berbahaya, tapi karena meridian pentingnya sudah terhubung, seharusnya aku bisa melewati ini. Akan kugunakan jiwanya untuk menghubungkan titik meridian inti tubuhku." Setelah Taesan membuka pintu tersebut, dia merasakan sesuatu yang tidak orang lain rasakan. Terlihat Danyong sedikit kebingungan dengan ekspresi Taesan. Lalu Taesan berkata sambil tersenyum tipis, "Sepertinya ada pengintip di sini." Lalu dia memanggil pengawal Chon.
Ia pun datang menghampiri tuan muda Taesan. "Aku pinjam dulu pedangmu." Dengan cepat Taesan menarik pedang pengawal Chon, lalu dia melesatkan pedang tersebut ke atas pelapon. Terlihat pedang yang dilapisi aura ungu, menancap di atas pelapon. Terlihat dari pedang yang menancap itu, mengalirkan cairan merah secara perlahan mengalir. Kejadian tersebut membuat pengawal Chon terkejut. "Seorang asasin." Lalu Taesan berkata dengan ekspresi datar, "Dia masih hidup." Lanjut ia berkata dalam hatinya, "Meski kecepatanku sudah sedikit membaik, tapi sepertinya kalau melakukan gerakan-gerakan lembut masih sulit." Terlihat tetesan cairan merah menetes ke lantai penginapan. Danyong sangat shock melihat cairan merah tersebut. Lanjut, Taesan berkata dengan ekspresi dingin kepada pengawal Chon, "Aku bisa serahkan sisanya padamu kan? Aku ada urusan dengan wanita ini." Pengawal Chon menjawab dengan tegas, "Baik tuan." Lalu Taesan menoleh ke belakang. "Danyong, bagaimana menurutmu?" Danyong pun sedikit kebingungan dan juga ketakutan, terlihat tubuhnya gemetaran. Lalu Taesan tersenyum kepadanya sambil berkata dalam hatinya, "Aku akan menyerap seluruh jiwamu hari ini, jadi tunggu saja." Pindah ke lain sisi. Terlihat langit mulai gelap dan mentari sedikit demi sedikit mulai terbenam. Kediaman Manor Yeon. Diperlihatkan perempuan berbaju hitam berkata, kepada wanita yang sedang menonton alur cerita di @baby_manhwa. "Kudengar kalau tuan muda kedua, pergi ke rumah goib lagi kemarin." Tiba-tiba wanita itu langsung terdiam. Lalu ia berkata dengan pelan, "Apa dia punya julukan di sana?" Diperkenalkan perempuan yang berbaju hitam adalah Yo Seo Yeon, pengawal Manor Yeon. Yo Seo Yeon sedikit berkeringat, lalu ia menjawab pertanyaan wanita itu. "Raja malam di rumah bunga harum, dan pria yang berpotensi tak tertandingi." Setelah wanita itu mendengar julukan dari Taesan, ia langsung menutup bukunya dengan sangat keras. Terlihat ia sangat marah, lalu dia berkata, "Antar aku ke rumah goib bunga harum itu. Aku harus bertemu dengannya." Diperkenalkan wanita cantik ini bernama Yeon Harin, putri satu-satunya dari Manor Yeon, tunangan Byeok Taesan.